Selamat pagi pemirsa. Makin jelas kenapa korupsi sulit diberantas di negeri kita ini, Indonesia. Bukan semata-mata karena jiwa busuk para pelakunya, namun juga karena upaya pemberangusan korupsi yang tidak terlalu menjadi prioritas para pemangku kepentingan. Nasib rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tindak pidana menjadi buktinya. Pembahasan RUU itu mangkrak lebih dari 1 dekade, 10 tahun. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 21 Mei 2024 dengan tema Alarm Bahaya dari Lonjakan Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bu Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih dengar alarm korupsi ini, Bang? Atau sudah makin biasa karena tiap hari kita melihat ada korupsi di sini, korupsi di sana. Jadi sesuatu yang kita anggap budaya, Bang. Bagaimana, Bang? Udah kayak makan 3 kali sehari. Nah, itu dia. Jadi udah rutin aja. Sudah biasa ya? Biasa aja. Dan itulah sepertinya anggapan masyarakat sekarang ini. Oke, kita ke editorial pemirsa dan Bang Elman. Pagi ini diberi judul Alarm Bahaya dari Lonjakan Korupsi. Masalahnya begini, Bang, kenapa orang Indonesia tidak banyak yang sadar bahwa korupsi ini begitu besar pertambahannya? Kalau saya berpikir, Bang, mungkin karena dikasih namanya korupsi. Coba kalau dibilang maling begitu, jangan-jangan orang merasa, bahaya ya, rampok, begal begitu, mungkin bahaya. Tapi bagaimana, Bang, ini alarm bahayanya masih punya kemungkinan bunyi lagi? Atau ini memang alarm yang sangat keras dan terakhir, Bang Elman? Ya, kalau kita lihat, kalau kita berkaca dari respon pemerintah ya, dan sama respon DPR terhadap bahaya korupsi ini, sepertinya korupsi ini akan tetap bertambah lagi. Kenapa, Bang? Ya, karena memang kan sebetulnya kan dari awal kan udah cukup lama, lebih dari 2 dekade sebetulnya kan. 20 tahun ya? 20 tahun. Masyarakat sudah berteriak. Bagaimana caranya agar korupsi ini bisa diberantas, setidaknya berkurang. Ditekan maksimal maksimal, ya? Kan, jadi hanya minimal lah ada korupsi. Nah, segala upaya kan sudah dilakukan. Ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada macam-macam. Ada operasi ini, operasi dulu, ada Opstip, ada apa kan. Tapi kan nggak mempan. Nah, lalu PPATK pada 2003 muncul jawaban, diperlukan undang-undang perampasan aset. Tindak pidana. Hasil korupsi harus bisa dirampas. Nah, betul. Undang-undang perampasan aset. Nah, itu kan orang menyambutnya kan bagus. Tetapi hingga hari ini nasib undang-undang itu nggak tahu di mana. Padahal setahun yang lalu, tepatnya Mei 2023, Presiden sudah mengirim surat Presiden kepada DPR untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang ini. Jadi ya kita nggak tahu mengapa DPR-nya macet. Padahal kalau Bung Leo bayangkan ya, catatan dari ICW. Kerugian negara tahun 2021 sekitar 62 triliun. 2021? 2021. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi 62 triliun. Oke. Tapi Bung Leo tahu nggak? Yang berhasil dikembalikan hanya 1 triliun. Nah, jadi yang kerugian negara 62 triliun itu kan itu yang tercatat. Iya, yang ketahuan. Yang dugaan orang itu ratusan triliun kan. Oke. Bang, pertanyaannya, Bang, apakah memang kita, bangsa Indonesia, khususnya pemerintah dan DPR, yang sebagai pembuat undang-undang, memang masih mau membuat undang-undang itu? Atau jangan-jangan memang merasa bahwa ya korupsi ini adalah bagian dari budaya, kita tidak usah tolak. Kita akan bahas ya, Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 21 Mei 2024, Alarm Bahaya dari Lonjakan Korupsi. Alarm bahaya dari lonjakan korupsi.
semakin jelas mengapa korupsi sulit diberantas di negara ini, bukan semata karena jiwa busuk para pelaku, melainkan juga karena upaya pemberangusan terhadap budaya korupsi tidak terlalu menjadi prioritas dari para pemangku kepentingan. Nasib rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana atau PATP menjadi buktinya. Pembahasan rancangan undang-undang itu mangkrak lebih dari 1 dekade. Pada Mei 2023 lalu, ketika Presiden berupaya mendorong pembahasannya di DPR dengan mengirimkan surat perintah Presiden atau Supres mengenai rancangan undang-undang itu, tetap saja pimpinan DPR bergeming. Nasib rancangan undang-undang yang sebenarnya masuk prolegnas 2023 ini pun tersalip rancangan undang-undang lainnya yang bahkan tidak masuk prolegnas dan prioritas tapi dekat dengan kepentingan para elit. Contohnya ialah rancangan undang-undang desa yang diselundupkan di tengah jalan dan langsung melesat disahkan pada 28 Maret 2024. Contoh lainnya ialah revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang juga bukan prolegnas prioritas tetapi sudah disetujui Badan Legislasi DPR pada 17 Mei lalu. Mereka juga sesumbar rancangan undang-undang itu bakal disahkan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Revisi Undang-Undang Penyiaran juga menyalip di tikungan. Rencana mengubah Bilaid tentang penyiaran yang belakangan draftnya memunculkan kontroversi dan gelombang penolakan dari komunitas pers itu bukannya tidak penting. Namun bila dilihat dari sisi urgensinya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset semestinya lebih tinggi dan lebih genting mengingat tindak kejahatan korupsi di negeri ini yang tak pernah surut bahkan meningkat. Hal itu bisa dilihat dari hasil pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch atau ICW sejak 2019 hingga 2023. Kesimpulan yang didapat, tren perkara korupsi di Indonesia terus meningkat dalam 5 tahun terakhir tersebut, pun jumlah tersangkanya semakin bertambah. Menurut ICW, pada 2019 angka korupsi sebanyak 271 kasus, lalu melejit menjadi 444 kasus pada 2020. Pada 2021 naik lagi mencapai 533 kasus dan pada 2022 lalu sebanyak 579 kasus. Lalu terjadi lonjakan perkara menjadi sebanyak 791 pada 2023. Kenaikan kasus dan tersangka yang konsisten itu harus menjadi alarm sekaligus peringatan bagi penegak hukum dan pemerintah di Indonesia. Tak bosan-bosan kita mendesak hukuman bagi para koruptor harus dimaksimalkan sehingga menimbulkan efek jera. Pada titik itulah, sesungguhnya siapapun tidak boleh membiarkan rancangan undang-undang perampasan aset terus mangkrak. Penerapan rancangan undang-undang inilah yang diharapkan dapat benar-benar membuat efek jera pada koruptor. Dengan Bilaid itu, singkatnya, koruptor dapat dimiskinkan. Begitu pula semua orang yang terciprat uang haram itu harus mengembalikan kepada negara. Tanpa undang-undang perampasan aset, upaya pemiskinan terhadap terpidana korupsi lebih bergantung kepada subjektivitas hakim. Ketika di satu kasus hakim tidak cukup jeli ataupun kurang teguh memaksa untuk pengembalian uang negara, maka memiskinkan koruptor hanya angan-angan. Lagi-lagi koruptor yang tetap jadi pemenang. Sudah hukuman kurungan di korting hampir tiap tahun, saat keluar dari penjara mereka masih bergelimang harta. Tidak ada efek jera sama sekali. Lebih menyedihkan karena banyak otak utama kasus korupsi tidak tersentuh. Para aktor utama dapat bersembunyi karena sulitnya pembuktian tindak pidana. Semestinya, jika sudah ada undang-undang perampasan aset, pembuktian tindak pidana tidak lagi diperlukan. Meski para pelaku tidak dapat diseret atas tindak korupsi, aset tetap dapat disita jika tidak dapat dibuktikan kesahihannya. Selain itu, penyitaan aset juga bisa dilakukan meski sang pemilik buron atau tidak diketahui rimbanya. Karena itu, sejatinya tidak ada alasan logis untuk memperlama atau menunda-nunda pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Di akhir masa baktinya, yang tinggal beberapa bulan lagi, sepatutnya DPR cepat tersadar bahwa membuang waktu dengan berbasa-basi soal pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain enggan menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset, sama saja akan menjerumuskan bangsa ini ke kubangan korupsi yang lebih dalam.
Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kalau bicara rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana, sudah 20 tahun lebih dibicarakan. Kalau saya sih berpikir, Bang, itu kemungkinan besar karena memang pembuat undang-undang tidak mau undang-undang itu jadi. Karena ya sejarah membuktikan bahwa baik eksekutif, legislatif, sebagian yudikatif juga itu beberapa kali oknumnya ketangkap korupsi. Nah, kalau kemudian undang-undang itu jadi, kan jadi bumerang, Bang. Kalau Bang Elman di tempat ini sering mengatakan koruptor itu bukan takut mati, tapi takut miskin. Ya tidak akan mungkin undang-undang itu jadi, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, itulah sekarang sebetulnya anggapan masyarakat sudah seperti itu. Iya. Nggak bakal lolos ini sampai kapanpun katanya. Nggak akan jadi. Sama dengan zaman Orde Baru juga kan sudah didengung-dengungkan undang-undang pembuktian terbalik kan. Yeah. Sekian puluh tahun sampai hari ini enggak apa. Tapi dulu pemerintahan Orde Baru juga kita desak ini. DPR juga mendesak, ngomongnya doang. Hanya bicara. Ini juga sama kan. Kan belum lama ini kan waktu itu masih Menko Polkam Pak Mahfud MD di Komisi 3. Di Komisi 3 dia kan mendesak lagi kan. Kan komentar anggota DPR kan beda kan. Iya, pada saat itu. Nah, dia bilang jangan di sini dong ngomongnya kan gitu. Oh iya, ada tuh. Iya kan? Kita ini apa? Korea-Korea kan. Korea-Korea. Ngomong dong sama pimpinan gitu. Nah, iya. Sehingga memang Bung Leo, karena kan pertanyaan orang gini, mana lebih urgen RUU penyiaran daripada RUU perampasan aset, kan gitu kan? Sekarang kan RUU penyiaran ini kan cepat ya? Dia cepat, padahal itu kan ditolak oleh masyarakat pers kan? Iya. Karena akan dianggap sensor kan? Bisa memberangus. Investigasi diberangus kan gitu kan? Nah, sekarang masyarakat mana lebih penting RUU penyiaran dibandingkan dengan perampasan aset? Mana lebih penting RUU amandemen Undang-Undang MK dengan Undang-Undang perampasan aset? Mana lebih urgen RUU Undang-Undang Kementerian Negara dengan perampasan aset? Nah, kesimpulan orang tetap lebih urgen RUU perampasan aset daripada ketiga RUU ini gitu. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita akan coba bertanya juga. Kita sudah tersambung saat ini lewat saluran telepon dengan peneliti Indonesia Corruption Watch, Diki Anindya. Mas Diki, selamat pagi. Mas Diki, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Diki, hasil temuan institusi Anda yang tadi sudah kita bahas, ini apakah memang alarm bahaya dari lonjakan korupsi ini? Kalau saya analogikan lampu jalan ya, lampu merah, itu masih di lampu kuning atau sudah masuk ke lampu merah sebetulnya, secara sederhana saja. Bagaimana Mas Diki? Iya, sebetulnya secara sederhana dari pertanyaan Mas Leo, kalau kita mendasarkan pada hasil pemantauan atas tren korupsi yang baru saja kami rilis, Mas Leo, memang kondisi penegakan hukum ini ada di garis merah nih, Mas, ada di lampu merah ini. Karena sebetulnya kalau kita lihat penyebabnya, memang ada dua faktor. Kenapa kemudian angka korupsi dan juga angka orang yang ditetapkan sebagai tersangka meningkat secara konsisten naik dalam 5 tahun terakhir begitu. Yang pertama tentu mekanisme pencegahannya belum berjalan secara maksimal. Yang kedua, ini yang jadi problematika dari tahun ke tahun, soal strategi penindakan lewat pemidanaan yang kemudian itu belum mampu untuk memberikan efek jerak pada pelaku. Tentu kalau kita bicara soal efek jerak itu kan bukan hanya pada pelaku begitu ya, tapi juga calon pelaku.
Karena kalau kita lihat dari analisis kriminologi kan pasti calon pelaku itu akan berhitung bahwa dia akan melakukan korupsi dengan melihat probabilitas nih, antara benefit antara benefit yang akan dia dapat dengan hukuman yang nanti akan dia terima. Ketika dia melihat bahwa hukuman yang nanti akan dia terima itu lebih kecil begitu ya, di mana kalau kita lihat rata-rata penjara bagi terdakwa itu masih sangat rendah, di samping perampasan aset hasil kejahatan juga masih belum bisa berjalan secara maksimal. Apakah kalau undang-undang perampasan aset secara ajaib begitulah, saya pakai istilah ajaib, secara ajaib undang-undang perampasan aset ini jadi, itu bisa serta-merta menekan kasus korupsi? ICW melihatnya bagaimana? Iya, sebetulnya kalau kita lihat tentu jika ada ketentuan baru itu pasti ada proses penyesuaian di mana aparat penegak hukum yang diberikan wewenang dalam rancangan undang-undang perampasan aset juga harus diberikan peningkatan sumber daya manusia yang kemudian itu perlu dilakukan secara konsisten gitu ya untuk menyesuaikan ketentuan dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Tapi itu menjadi langkah awal sebagai stimulus yang kemudian berarti begitu ya bagi penindakan korupsi terutama untuk merampas aset hasil kejahatan tadi yang belum Mas Diki, ini pertanyaan terakhir saya, kalau ICW melihat jurus ampuh untuk menekan begitu rupa korupsi ini apa ya? Apakah memang undang-undang perampasan aset atau ada yang lain? Pemberlakuan hukuman mati misalnya benar-benar ditegakkan atau seperti apa? Iya, kami ICW sendiri dalam posisi yang tidak sepakat dengan hukuman mati ya sebetulnya Mas Leo ya. Karena kalau kita lihat efektivitasnya sendiri itu penting untuk dipertanyakan. Kalau kita berkaca pada beberapa negara lain yang menerapkan hukuman mati, Mas Leo. Jadi apa dong ancamannya Mas yang bisa efektif membuat takut koruptor? Iya. Pada prinsipnya kan kalau kita bicara soal tindak pidana korupsi, dia kan motifnya adalah ekonomi. Blood of crime-nya itu adalah aset begitu ya. Sehingga pemiskinan atau perampasan semua aset hasil kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana korupsi itu harus dikembalikan. Itu harus sehingga pelaku itu kemudian tidak bisa menikmati uang hasil tindak pidana korupsi pada saat dia divonis dalam penjara. Mas Leo. Itu kata kuncinya. Terima kasih peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Diki Anindya sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Diki. ICW juga sepakat bahwa perampasan aset Bang salah satu kata kuncinya. Tapi kan kemungkinan besar itu tidak akan jadi undang-undang Bang. Lalu kita nggak punya jalan dong menekan korupsi Bang. Ya memang salah satunya jalan ya sebetulnya kan harapan kita tadinya kalau di DPR-nya macet, Presiden harus mengeluarkan Perpu misalnya kan. Kegentingan memaksa? Kegentingan memaksa. Tapi kan gini Leo ya, tadi saya sudah di awal tadi kan saya sudah bilang, catatan ICW tahun 2021, dari 62 triliun kerugian negara dari tindak pidana korupsi, itu yang tercatat ya. Itu yang terpantau oleh ICW. Kita nggak tahu ratusan triliun yang kemungkinan besar lebih besar daripada itu. Tetapi yang berhasil dikembalikan itu hanya 1 triliun. Berarti 61 triliun itu tetap dinikmati para pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun mungkin dia sudah dihukum, tapi uangnya tetap dia bawa juga. Pokoknya 61 triliun itu dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi bersama keluarga kan. Nah, kalau undang-undang perampasan aset ini ada, maka yang paling pertama bisa dilakukan oleh penegak hukum adalah merampas aset ini. Jadi undang-undang ini sebetulnya ada 2 hal yang menjadi prioritas utama dia. Mengembalikan kerugian negara, lalu membuat efek jerak. Nah, kalau tidak ada undang-undang perampasan aset ini, maka yang akan terjadi itu pun kalau terjadi, pelaku tindak pidananya dihukum, itu pun hukumannya kan abal-abal. Ringan, semakin ringan kalau kita lihat. Tiap tahun dapat remisi. Berkurang terus. Ancamannya hanya 4 tahun, 5 tahun, kadang ya 15 tahun. Ada 1-2 seumur hidup. Nah, tapi
dia pelaku tindak pidananya, dia akan memilih hukuman badan. Di penjara saja. Tapi asetnya tetap aman. Nah, kalau undang-undang ini ada, tindak pidananya dia akan bisa dibelakangkan, tapi asetnya ini udah disita duluan. Disita di awal? Disita di awal. Wah, jadi mengerikan sekali. Dan tidak perlu menunggu pelaku tindak pidananya terbukti. Tetapi asetnya disita, tinggal dia buktikan apakah aset ini sahih. Iya, iya. Itu semacam pembuktian terbalik juga ya. Nah, ini dari mana kau dapat ini? Oke. Begitu dia tidak bisa membuktikannya, maka itu disita. Nah, akibatnya apa? Pelaku tindak pidana korupsi ini akan jatuh miskin. Nah, itulah hantu yang paling ditakuti oleh para koruptor. Dan juga calon koruptor kalau ada yang berpikir mau korupsi. Dan inilah sebetulnya tanda tanya besar buat masyarakat. Mengapa DPR enggan? Ya kan? Mengapa DPR enggan meloloskan ini? Kan jawabannya sudah jelas, Pak. Mengapa juga pemerintah tidak serta-merta mendesak? Artinya kalau DPR-nya misalnya enggan, ya ini kan presiden kan masih punya waktu sekian bulan. Terbitkan aja Perpu. Bisa itu ya? Dorong seperti itu ya? Sangat bisa. Kalau dibuat Perpu selesai kan? Kita lihat komitmen DPR, dia tolak atau setujui kan? Kegentingan yang memaksanya nanti terpenuhi tidak, Bang? Kalau mengeluarkan Perpu Undang-Undang Perampasan Aset ini? Begini, Leo. Kalau Leo itu yang tahun 2021 aja, itu yang tercatat 62 triliun. 2021 ya? 2021 itu. 3 tahun yang lalu itu yang tercatat itu. Tercatat oleh ya hasil penelitiannya ICW lah. Tapi kita kan nggak tahu sesungguhnya di balik meja itu berapa ratus triliun yang sebetulnya mereka colongkan gitu. Nah, apakah Leo tidak menganggap genting? Begini Leo ya, negara ini bisa maju bukan karena banyak menteri, bukan karena yang segala tapi yang negara ini bisa maju itu kalau satu, semua perangkat pemerintah bekerja keras. Kedua, semua korupsi diberantas. Jadi pemberantasan korupsi itu sukses sehingga korupsi tidak ada lagi. Kalau korupsi itu tidak ada, lalu aparatnya bekerja keras, negara ini pasti maju. Tidak perlu mau 34 kayak menterinya, mau 5, tapi kalau semua bekerja keras, itu intinya. Jadi sebetulnya keberadaan korupsi sekarang ini sudah sangat membahayakan. Tadi kan ICW kan bilang lampu merah, bukan hanya merah, merah padam. Sudah hampir hitam ya? Sudah hampir hitam nih. Sudah hampir mati bangsa ini. Aneh juga buat masyarakat kalau pemerintah, kalau DPR menganggap ini biasa-biasa. Atau karena mereka menikmati. Kita kan tahu kan? Saya mau bilang yang terakhir itu, Bang. Tapi ya kita kan berprasangka baik ya. Oh pasti. Mungkin ada masalah-masalah lain yang dianggap lebih penting daripada undang-undang ini, Bang. Maka saya bilang, apakah karena mereka menikmati? Kan gitu kan? Oke, kita harus jeda dulu, Bang Iman. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana nih Mas, kira-kira mungkin tidak undang-undang perampasan aset tindak pidana itu jadi karena itu ditengarai jadi obat mujarab untuk menekan korupsi. Pendapat Anda seperti apa? Silakan Mas. Kalau menurut pendapat saya Bang Leo, rasanya sulit ya mengharapkan DPR bisa mewujudkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang, itu rasanya kecil lah kemungkinannya gitu. Nah sebenarnya apa yang saya katakan, yang akan saya katakan ini sudah dibilang oleh Bang Elman tadi sebelum jeda ya. Lebih baik Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu aja gitu loh. Ini rasa-rasanya sudah memenuhi unsur kegentingan memaksa ini Bang, karena kan korupsi kok makin menjadi-jadi gitu ya. Terus juga kerugian negara kok makin banyak. Ini saya rasa juga sudah memenuhi unsur kegentingan memaksa ini. Ya, harapan saya sih Pak Jokowi menerbitkan Perpu ya, ini bisa jadi legacy yang positif untuk Pak Jokowi lah sebelum meninggalkan jabatannya gitu loh sebagai presiden gitu loh. Ya, saya harap Pak Jokowi jangan ada beban politik gitu ya. Ya walaupun anaknya sekarang jadi wapres terpilih gitu loh. Jangan takut Pak Jokowi untuk menerbitkan Perpu perampasan aset gitu loh. Ya soalnya DPR sendiri bulet nggak karu-karuan gini ya nggak, bulet karpe dewe gini nggak tahu. Iya gitu loh. Maunya apa gitu loh DPR. Ya udah mendingan Pak Jokowi terbitkan aja Perpu gitu. Udah habis perkara lah gitu loh. Kalau misalnya itu tidak terbit juga di sisa masa pemerintahan Pak Jokowi ini, tidak terbit juga Perpu itu, bagaimana Mas Dani? Masih ada harapan tidak kita menekan korupsi nih? Aduh, kalau sampai kayak gitu sulit Bang Leo gitu loh. Ini satu-satunya rasanya satu-satunya harapan ya di Perpu ini, Perpu yang diterbitkan oleh Pak Jokowi ini gitu loh. Nah, karena ya jujur aja belum tentu juga nanti pemerintahan Prabowo Gibran mau menerbitkan Perpu ini gitu loh. Ya walaupun saya berharap sih gitu, nanti siapa tahu ada misalnya Pak Jokowi nggak sempat menerbitkan Perpu perampasan aset, nanti Prabowo Gibran Prabowo dapat hidayah dari Tuhan gitu ya akhirnya berani menerbitkan Perpu gitu. Ya, terima kasih Bang Leo. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Mas Sandi ya. Mas Sandi, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Saragi. Selamat pagi Pak Sandi, silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan nih. Pertama saya kira Jokowi tidak memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Kalau memang dia memiliki komitmen dari awal, dia manggil Jaksa Agung, dia manggil Kapolri, terakhir KPK, libas semua korupsi. Tapi sekali lagi dia tidak punya. DPR juga demikian, karena DPR itu sudah disampaikan tadi oleh bahwa memang mereka menikmati. Ini ada kasus Pak ya, saya itu lulus uji kelayakan, uji kepatutan, saya ranking 1. Saya menghadap DPR minta tolong karena 3 orang harus, apa kata DPR, anggota DPR? Sekarang pejabat bukan karena pintar, bukan karena ranking 1, tapi untuk menjadi pejabat harus duit. Nah, poin ketiga, saya mau bilang, saya masih optimis. Saya berharap Pak Prabowo begitu pertama 100 hari terbitkan Perpu perampasan aset. Saya kira, kedua, kalau anggota DPR misalnya tidak menolak, kalau perlu Pak Prabowo deklarasi di depan media, minta tolong rakyat supaya bantu untuk meloloskan Perpu. Saya kira hanya itu Pak, tidak ada lain. Karena kita sudah rusak Pak, legislatif, eksekutif, yudikatif, semua. Ada oknumnya ya, pada umumnya Pak, jangan bilang oknum. Terima kasih Pak Sandi di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sandi ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi Pak Edward. Saya senang sekali ini dengan Metro TV. Metro TV selalu mengangkat masalah korupsi, terus berlanjut-lanjut. Tapi ternyata sekarang malahan melonjak menurut Cewi.
Ini mestinya akar permasalahannya dulu dibahas ya supaya korupsi ini nggak terjadi. Tapi oke lah, kita ke ujungnya. Mengenai undang-undang perampasan aset. Saya ingat apa kata Bambang Pacul dalam satu wawancara. Itu tergantung ketua partai. Mereka nggak bisa apa-apa. Kan kalau baru mau berbicara kalau ketua partai, hei jangan, ya nggak berarti ngomong. Itu menurut Bambang Pacul ya. Saya ingat itu ada wawancaranya di salah satu media itu. Nah jadi sekarang itu tergantung ketua partai. Itu kedua. Jokowi selama ini kan mungkin karena petugas partai PDIP, dia mungkin Mega belum memberi sinyal. Nah sekarang dia setelah tidak lagi di PDIP, saya harap dengan desakan-desakan masyarakat yang banyak ini, terbitkan Perpu, Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi jangan sebatas ditelusuri bahwa aset yang hasil korupsi itu agak sulit mencarinya. Seluruh aset milik dia kecuali yang merupakan hibah dan warisan. Itu disita, dimiskinkan maksud saya. Seluruh asetnya itu disita. Dimiskinkan. Kecuali warisan dan hibah. Jelas-jelas ada dokumennya. Kalau yang lain-lainnya rampas, biarkan dia dimiskin. Sudah itu dihukum penjara. Jangan ditaruh di Sukamiskin. Enak kayak Hotel Bintang 5. Carikan satu pulau, bangunkan penjara, kumpulkan mereka di sana. Biar mereka terisolasi. Untuk efek penjeraan. Kalau enggak akan jerah-jerah. Sudah itu sekarang tuh masalahnya dari awal harus rekrutmennya yang benar. Carilah orang-orang yang berintegritas. Rekrutmennya harus benar gitulah. Sekarang enggak seperti yang disampaikan tadi. Ada orang jujur di pegawai itu dibenci oleh lingkungannya karena nggak dianggap ungkapannya tidak bisa diajak bekerja sama untuk korupsi. Nah ini yang masalah. Tolong ini Pak Hilman, desaklah masyarakat masa Jokowi sebagai legasinya itu dia buatkan Perpu. Baik, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pemirsa ada yang ragu, ada yang yakin bahwa baik pemerintahan sekarang maupun yang akan datang akan bisa mengeluarkan Perpu ini, Bang. Bagaimana, Bang Eman? Ya, kalau kita lihat jangka lamanya pembahasan RUU ini kan, pembahasan dari mulut ke mulut sebetulnya sih. Sampai lebih dari 2 dekade. 20 tahun lebih. Padahal sebetulnya kan ide awalnya ini kan dari PPATK loh. 2003. Oh. Nah, PPATK kan sudah memetakan kan. Dia kan lihat bagaimana aliran dana ini kan. Yeah. Setelah korupsi dialirkan kemana. Betul. Dan disimpan rapi kan. Nah, sehingga itulah membuat PPATK menyimpulkan ini harus ada perampasan aset kan gitu kan. Karena mestinya kan kalau memang pemerintah bersama DPR memaknai bahwa akibat ulah daripada korupsi ini akan menghambat pembangunan. Mestinya mereka sepaham dong bahwa undang-undang perampasan ini harus ada kan. Tapi kalau kita memang bicara seperti yang dikatakan Pak Edward tadi, emang kita kan masih ingat bagaimana Bambang Pacul di Komisi 3 rapat kerja kembali mengingatkan Pak Menko Polhukam waktu itu Pak Mahfud MD, lah Pak Mahfud persoalannya tidak di pimpinan fraksi, tidak di DPR ini, tidak di Komisi 3 ini, maksudnya pimpinan partai, sumber mereka itu. Nah jadi kalau mengacu kepada pernyataannya Bambang Pacul, berarti hambatan ini ada di pimpinan partai kan, parpol. Tapi tadi kan Pak Edward atau siapa ya pemirsa mengatakan, kan sekarang Pak Jokowi sudah tidak di PDIP lagi, ya beranilah untuk mengeluarkan Perpu ini, katanya begitu loh Bang. Ya itu kan, ini kan kita kan kalau kita pilah-pilah ya, kalau mengacu kepada pernyataan Bambang Pacul kan sumber utamanya adalah hambatannya di pimpinan parpol kan. Kalau memang masuk akal. Kalau pimpinan parpol sudah sepakat menugaskan anggota DPR dari fraksi masing-masing, dorong ini supaya segera ini dibahas ini. Yang lain coba kau apa dulu? Nomor 2 kan gitu kan. Pasti jadi kan. Tapi itu kan tidak ada. Nah kalau sebetulnya kalau Pak Jokowi itu kan sebetulnya kan jangan juga dianggap karena dia dianggap oleh petugas partai. Nggak ada kaitannya. Kalau memang ada niatnya, mau petugas partai mau apa urusan apa? Dia presiden kok. Baik, kita jeda lagi Bang Eman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita. Bang Elman, apa yang bisa kita sampaikan Bang kepada persisnya kepada Presiden Joko Widodo ya untuk kemudian berani mengeluarkan Perpu perampasan aset tindak pidana ini? Ya, begini sebetulnya kan kalau Pak Presiden Jokowi mau pundi-pundi negara ini tidak bocor terus, ya kan? Karena korupsi ini kan melubangi. Kan sebetulnya kan berapapun yang dihasilkan oleh negara ini, ya toh, mau dari apa, dari nikel mau apa, kalau pundi-pundinya kas negara itu bocor APBN itu bocor, ya semua nggak ada artinya semua. Jadi, hilang juga. Hilang aja. Jadi kita berkeringat tapi percuma semua. Rakyat tetap akan miskin. Rakyat akan tetap mengharapkan bansos kan. Kenapa rakyat mengharapkan bansos? Karena uang rakyat tidak ada. Kenapa rakyat tidak punya uang? Karena semua uang yang mestinya yang dimiliki rakyat itu dihabisi oleh para koruptor. Dan dia berpoya-poya kemana-mana. Kan lihat kan? Berpoya-poya, punya private jet ini segala. Gila-gilaan. Rakyat makin miskin kan? Nah, ini yang mestinya harus dipahami oleh Presiden, pemerintah bersama dengan DPR. Tadi saya katakan, kecuali memang mereka memang tidak ada niat untuk menambal pundi-pundi ini, untuk menambal kas APBN ini, menutup lubang-lubang ini. Terserah. Tapi kalau itu yang terjadi, sampai kapanpun negara ini akan miskin. Sampai kapanpun nanti orang tetap mengharapkan bansos. Kenapa bansos? Karena miskin. Orang kalau kaya tidak akan mau menerima bansos. Iyalah Bang. Pasti kan. Ada harga diri juga. Oleh karena itu saya sih tetap berharap. Rakyat juga tetap berharap. Kalau Presiden Jokowi tidak serius untuk meloloskan undang-undang perampasan aset, rakyat masih berharap nanti Presiden Prabowo dan rakyat yakin Presiden Prabowo akan mampu menghasilkan RUU perampasan aset ini. Kenapa Bang? Ya, kalau kita lihat track recordnya Pak Prabowo ini kan bagus kan. Sekarang dia kan belum berkuasa kan. Betul. Dia diam aja dia. Tapi harapan rakyat sekarang Presiden terpilih Prabowo ini sudah menginventarisasi hal-hal yang penting. Prioritas. Prioritasnya ya ini. Masa undang-undang penyiaran lebih prioritas daripada perampasan aset? Kan aneh. Untuk apa? Padahal undang penyiaran ini nanti untuk meniadakan investigasi. Padahal investigasi itu bisa membantu upaya pemberantasan korupsi. Investigasi itulah mahkota daripada pers. Investigasi itulah yang membuat negara ini akan makin lurus kan. Jadi ada harapan kita ya Presiden Jokowi masih ada waktu. Perpukan aja. Kedua, kita minta juga para pimpinan partai politik, tolonglah dorong RUU perampasan aset ini segera menjadi undang-undang. Masa membiarkan RUU penyiaran yang lolos? Kalau tidak, jangan salahkan kalau kemudian rakyat berpikir bahwa tidak mau karena menjadi bagian dari koruptor. Jangan-jangan begitu Bang? Ya, memang nanti kalau mereka tidak mau, jangan salahkan kalau masyarakat menganggap berarti ini pemerintahan ini ya bagian daripada persekongkolan untuk melanggengkan korupsi. Saya dan mungkin Leo juga, kita dua pasti tidak setuju dengan anggapan itu kan. Kita tetap beranggapan pemerintahan ini adalah pemerintahan yang ingin memberantas korupsi. Tapi kalau dibiarkan bisa sebaliknya loh anggapan masyarakat. Dengan itu kita akhiri editorial Media Indonesia ini. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, sejatinya tidak ada alasan yang logis untuk memperlama atau menunda pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Di akhir masa bakti yang tinggal beberapa bulan lagi, DPR sepatutnya cepat sadar bahwa membuang waktu dengan berbasa-basi soal pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain enggan menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset, sama saja menjerumuskan Indonesia ke kubangan korupsi yang lebih dalam. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.